Hari ini aku nggak bakal review produk lagi, tapi hari ini aku bakal bikin frequently asked question atau hal-hal yang sering kalian tanyain part 2 ya. Nah, kalau kemarin dah aku bahas yang part 1, ada 3 pertanyaan tiap part. Nah, ini aku mau bahas yang part 2, dimulai dari pertanyaan yang sering banget tanyain. Kalau mau badan oke harus pakai suplemen nggak? Jawabannya nggak, tidak perlu dipaksain. Penggunaan suplemen fitness itu menurutku salah satu faktor yang penting yang menentukan adalah budget. Kalau budgetmu mepet, menurutku kamu nggak usah maksain untuk beli suplemen. Kalau budgetmu mepet, lebih baik kamu beliin aja real food. Karena basically sumber protein murah itu juga ada banyak, nggak cuma dari whey protein, bisa dada ayam, sapi, proteina, atau sumber-sumber protein nabati yang lain. Itu tuh harganya lebih murah dan sebenarnya lebih worth daripada suplemen kalau kamu bandingin per proteinnya. Cuma kekurangannya adalah ya jelas kamu kalau tidak bisa mengorbankan uang, berarti kamu harus mengorbankan hal lain, yaitu adalah ya lebih ribet. Pertama kamu harus masak, dan kedua ya jelas makan waktunya lebih banyak. Protein di whey protein dan juga protein dari real food menurutku tuh sama-sama aja. Meskipun kalau kamu hitung tingkat penyerapan dalam tubuhnya emang berbeda. Protein yang nabati itu cenderung lebih tidak terserap dengan baik dalam tubuh, sedangkan yang hewani diserap dengan lebih baik. Cuma menurutku kalau terkendala budget ya mau gimana, mending kamu cukupi proteinmu dari protein nabati daripada kamu maksain pakai whey. Cuma ya itu tadi, kamu harus ngorbanin waktumu buat masak dan nggak usah maksain untuk beli whey, karena whey protein itu kalau kamu beli yang ukuran kecil itu jatuhnya mahal banget. Sedangkan kamu kalau beli ukuran besar, itu kamu sekali keluar uang harus dalam jumlah yang banyak. Jadi menurutku ya sebenarnya lebih worth beli yang besar. Dan kalau kalian beli yang kecil, malah menurutku lebih mending beli real food sih daripada yang beli kecil. Dan menurutku kalau kamu bandingin dari sisi satisfying-nya, tingkat kekenyangan yang bisa kamu dapatkan, kamu tuh jauh lebih kenyang pakai real food daripada pakai whey protein. Cuma whey protein itu menurutku lebih menang dari sisi simple aja udah. Kamu misalnya jam 10 malam, setelah kamu track, proteinmu kurang 25 gram. Daripada kamu masak dada ayam 100 gram, butuh waktu lama, lebih ribet, harus nyiapin bahan. Mending kamu bikin whey protein, 1-2 menit, kamu minum, selesai. Kamu dapat protein yang kamu butuhkan. Nomor 2, ini aku nggak ngerti ya, pertanyaan ini kok cukup sering ditanyain, boleh nggak whey dan gainer dicampur? Ini aku nggak ngerti tujuannya apa, mencampur whey dan gainer. Mungkin dengan tujuan supaya gainer ini nggak cuma tinggi kalori aja, cuma memiliki protein yang lebih banyak. Menurutku ini adalah suatu bentuk pemborosan aja sih menurutku. Kalau kamu beli whey, yaudah whey aja. Kalau kamu beli gainer, yaudah gainer aja, nggak usah kamu campur. Beli suplemen itu cukup satu aja. Kalau kita bicara soal whey atau gainer ya. Cuma dari sisiku sendiri, kendalanya cuma dari segi biaya, bukan dari segi efektivitas ataupun boleh enggaknya. Karena basically itu ya cuma susu gitu loh. Kamu mau campur rasa vanilla strawberry ya terserah kamu. Cuma menurutku dari duit mending kamu pakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada kamu beli 2 suplemen ini secara bersamaan. Buat invest saham kayak atau apa kayak yang bisa menghasilkan uang buat kamu di masa depan. Nomor 3, aku minum gainer kok sakit perut? Oke, pahami ya kalau gainer itu bubuk protein yang tinggi kalori, tapi proteinnya kalau kamu hitung rasio proteinnya itu cenderung kecil dibandingkan dengan whey. Jauh banget ya. Whey itu rata-rata sekitar 70% paling enggak, atau 60 lah paling rendah. Tapi kalau gainer itu, kamu biasa lihat di market itu paling rasio protein cuma 15-25%. Dan jelas, sumber protein dalam gainer itu dari whey protein ya BTW. Tapi kandungan dari whey protein yang dipakai dalam gainer menurutku itu kandungan whey protein concentrate yang memiliki tingkat rasio protein yang kecil. WPC itu ada banyak, ada WPC 80 dan paling rendah ada WPC 35. Dan menurutku yang kebanyakan dipakai di dalam gainer itu WPC 35. Dan jelas laktosa dalam WPC 35 itu tinggi banget. Jadi kalau kamu prefer gainer untuk suplemen menambah massa berat badanmu, ya harus siap dengan resiko sakit perut. Sebenarnya kalau kamu nggak nyaman, kamu bikin minuman tinggi protein dari whey daripada kamu maksain beli gainer yang udah jelas-jelas kamu intoleransi terhadap laktosa di dalam gainer tersebut. Atau opsi kedua adalah kamu cari gainer yang berbahan dasar whey isolate. Itu ada, cuma harganya ya jelas tinggi banget. Contohnya Isomesh Gainer, itu kamu harus siapin budget paling nggak sekitar 1,3 sampai 1,5. Dan jelas itu bukan harga yang murah buat sebuah gainer ukuran mungkin 10 lb. Cuma ya kamu kalau ada budget ya silahkan. Atau opsi yang ketiga, kamu bisa cari gainer yang ada enzim laktasenya. Ini produk yang sebenarnya agak jarang di market sih. Cuma ya emang fungsi dari enzim laktase itu adalah mencerna laktosa dalam susu. Setauku baru ada 2 gainer yang kayak gini, yaitu Elite Labs Mass Gainer. Ini juga udah jarang banget masuk Indonesia.
Dan yang kedua adalah mutant gainer. Cuma yang mutant gainer ini aku agak jarang dapat testimoninya ya. Cuma kalau yang Elite Labs ini aku sudah dulu sering jual, dan memang ada orang yang alergi laktosa ternyata bisa toleransi terhadap laktosa setelah menggunakan Elite Labs ini. Meskipun bahan bakunya tetap whey protein concentrate. Udah segitu aja. Kalau ada pertanyaan yang kalian mau tanyain, bisa kalian langsung tanyain aja. Nanti coba aku bahas di sesi FAQ selanjutnya. Dadah!